Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Visi Ornawati NPM 18103060112. Saya Destia Dwi dengan NPM 18103060077 dan Alfonsus Aditya dengan NPM 18103060083. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penerapan materi aljabar di SMP. Adapun materinya yaitu A. Himpunan, B. Fungsi linier, C. Persamaan linier satu variabel, D. Sistem persamaan linier dua variabel. Di video kali ini akan membahas mengenai himpunan. Yang pertama yaitu konsep himpunan dan diagram Venn, kedua relasi himpunan, dan ketiga operasi himpunan. Konsep himpunan dan diagram Venn. Yang pertama, konsep himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Himpunan dituliskan dengan kurung kurawal seperti yang tertera di PPT ini. Untuk memberi nama pada suatu himpunan pada umumnya digunakan lambang huruf kapital atau huruf besar. Misalnya A, B, C, seperti ini. Contoh, A sama dengan himpunan binatang berkaki dua. B sama dengan himpunan buah yang berwarna merah. Kemudian penyajian himpunan. Penyajian himpunan terdiri dari 3. Yang pertama, mendaftarkan anggotanya atau enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Manakala banyak anggota yang sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik. Seperti ini. Dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Contoh, A sama dengan 3, 5, 7. B sama dengan 2, 3, 5, 7. C sama dengan A, I, U, E, O. D sama dengan bla 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 bla, yang itu dimana ini mengartikan 3 titik di sini, kemudian diikuti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya mengikuti pola. Penyajian himpunan yang kedua yaitu menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, A sama dengan himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. B sama dengan himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C sama dengan himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. D sama dengan himpunan bilangan bulat. Kemudian penyajian himpunan yang ketiga yaitu menuliskan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum X sedemikian hingga PX, di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti oleh variabel yang lain, seperti Y, Z, dan lain-lain. Contoh, A sama dengan
X sedemikian hingga di mana X lebih dari 1 kurang dari 8. X adalah bilangan ganjil. B sama dengan Y sedemikian hingga Y kurang dari 10, di mana Y adalah bilangan prima. Kemudian C sama dengan Z sedemikian hingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Kemudian menemukan konsep himpunan semesta dan diagram Venn. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan cara menuliskan anggotanya dalam suatu gambar atau diagram yang dinamakan diagram Venn. Aturan dalam pembuatan diagram Venn adalah sebagai berikut. 1. Menggambar sebuah persegi panjang untuk menunjukkan semesta dengan mencantumkan huruf S di pojok kiri atas. Kedua, menggambar kurva tertutup sederhana yang menggambarkan himpunan. Ketiga, memberi noktah atau titik berdekatan dengan masing-masing anggota himpunan. Keempat, macam-macam diagram Venn adalah sebagai berikut. Seperti ini. Di sini terdiri dari 4. Kemudian himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan huruf S. Contoh, tentukan himpunan semesta dari 3 himpunan berikut. A. Ayam, kambing, kucing. B. Hiu, paus, lumba-lumba. C. Merpati, elang, burung. Adapun penyelesaiannya yaitu himpunan A adalah nama-nama hewan yang hidup di air. Himpunan B adalah nama-nama hewan yang bisa terbang. Dan himpunan C adalah nama-nama hewan yang hidup di air. Himpunan semesta dari ketiga himpunan tersebut adalah himpunan yang memuat semua unsur dari himpunan A, B, dan C. Dengan demikian, himpunan semestanya adalah nama hewan. Jadi, himpunan semestanya di mana S adalah nama hewan. Kemudian, kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N dalam kurung himpunan A. Sebelum mempelajari lebih jauh tentang kardinalitas, coba perhatikan informasi berikut. Himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga. Contoh, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak hingga. Contoh, himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan yang hingga. Contoh, tentukan banyak anggota himpunan A dan B, di mana A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan B sama dengan 1, 3, 5, 7, bla 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 sampai 27,29. Adapun penyelesaiannya, banyak anggota A adalah 6, dinotasikan dengan NA sama dengan 6. Di sini A kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh maaf, di sini ada sebenarnya anggota A adalah 5. Saya ralat ya, di sini anggota himpunan A adalah 5. 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian banyak anggota B adalah 15.
dinotasikan dengan NB sama dengan 15. Kemudian konsep himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota yang dinotasikan dengan himpunan kosong atau kurung kurawal yang di dalamnya itu hanya spasi atau tidak ada isinya. Contoh, himpunan M sama dengan bilangan ganjil antara 1 dan 3. Nah, di sini kan bilangan ganjil antara 1 dan 3 kan tidak ada, maka himpunan M adalah himpunan kosong. Kemudian contoh lain, himpunan manusia yang pernah mendarat di matahari. Kemudian himpunan ayam yang berkembang biak dengan beranak. Kemudian kita akan mempelajari mengenai relasi himpunan. Yang pertama yaitu himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B atau B superset dari A jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Dinotasikan A himpunan bagian B atau B superset A. Jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B. Dinotasikan dengan A bukan himpunan bagian dari B, seperti ini. Kemudian himpunan kosong dilambangkan dengan seperti ini, seperti yang tertera di PowerPoint ini, atau kurung kurawal yang di dalamnya tidak ada isinya atau kosong, merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Kemudian yang kedua yaitu himpunan kuasa. Himpunan kuasa himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N dalam kurung PA. Contoh, diketahui himpunan A sama dengan A, B, C. Tentukan banyak anggota himpunan kuasa dari A. Penyelesaiannya yaitu NPA sama dengan 2 pangkat K, di mana K adalah jumlah elemen dari himpunan A itu sendiri, yaitu 2 pangkat 3. 3 kan terdiri dari A, B, C. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian yang ketiga yaitu kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A dinotasikan dengan A sama dengan B. Jika NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Kemudian kita akan mempelajari operasi himpunan. Yang pertama yaitu irisan. Perhatikan gambar berikut ini. Misalkan S adalah himpunan semesta, irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B, dilambangkan dengan A irisan B. Dilambangkan seperti ini. Bentuk dari lambang dari irisan yaitu ini, seperti huruf N. Kemudian irisan dua himpunan dinotasikan A irisan B sama dengan X. Sedemikian hingga X elemen A dan X elemen B. A irisan B dalam diagram Venn berikut ini disajikan sebagai daerah yang diarsir. Ini, di sini berwarna biru ini. Ini merupakan irisan A dan B. Contoh, A sama dengan
2, 4, 6, 8, 10. Himpunan B sama dengan 2, 3, 5, 7. Maka A irisan B adalah 2. Di sini kan A memiliki angka 2, B juga memiliki angka 2. Jadi A dan B sama-sama memiliki angka 2. Maka A irisan B sama dengan 2. Kemudian yang kedua yaitu gabungan. Perhatikan gambar berikut ini, diagram Venn. Misalkan S adalah himpunan semesta, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A gabungan B. Jadi lambang dari gabungan itu seperti ini, seperti huruf O. Gabungan dua himpunan ditulis A gabungan B sama dengan X, sedemikian hingga X elemen A atau X elemen B. Untuk himpunan A dan B berlaku N banyaknya A gabungan B sama dengan banyaknya himpunan A ditambah banyaknya himpunan B dikurangi banyaknya himpunan A irisan himpunan B. Contoh, himpunan P sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Himpunan Q sama dengan 2, 4, 6, 8. Maka P gabungan Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8. Jadi jika ada angka yang sama cukup ditulis satu kali saja. Di sini kan P memiliki angka 2, Q juga memiliki angka 2, maka di gabungannya ditulis satu kali saja. Kemudian yang ketiga yaitu komplement. Perhatikan gambar berikut ini, diagram Venn berikut ini. Misalkan S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan, maka komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Dinotasikan dengan A pangkat C, seperti A pangkat C. Ini kita baca komplement dari himpunan A. Notasi pembentuk himpunan komplement A adalah komplement himpunan A sama dengan X, sedemikian hingga X elemen S, tetapi X bukan elemen A. Pada diagram Venn berikut ini komplement himpunan A merupakan daerah yang berwarna biru. Di sini ini. Nah, ini merupakan komplement dari himpunan A. Kemudian sifat-sifat komplement dari himpunan. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka berlaku 1. Komplement dari himpunan A gabungan himpunan B sama dengan komplement himpunan A irisan komplement himpunan B. Kedua, komplement dari himpunan A irisan himpunan B sama dengan komplement himpunan A gabungan komplement himpunan B. Ketiga, jika komplement himpunan A adalah komplement himpunan A, maka komplement dari komplement himpunan A sama dengan A itu sendiri. Contoh, misalkan
S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan A sama dengan 1, 3, 5, 7. Tentukan komplement dari himpunan A. Adapun penyelesaiannya yaitu komplement dari A adalah anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A, yaitu komplement himpunan A sama dengan 2, 4, 6. Jadi, komplement himpunan A itu anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Di sini kan anggota himpunan A 1, 3, 5, 7. S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, anggota S yang tidak ada di anggota A itu kan 2, 4, 6. Kemudian selisih. Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Dinotasikan dengan A kurang B. Dengan notasi pembentuk himpunan dapat dituliskan A selisih B sama dengan X sedemikian hingga X elemen A dan X bukan elemen B sama dengan A irisan komplement dari himpunan B. Pada diagram Venn di bawah, nah ini pada diagram Venn ini, A selisih B merupakan daerah yang berwarna ungu. Jadi ini merupakan selisih A dan B. Sifat-sifat selisih himpunan untuk sebarang himpunan A dan B berlaku. Yang pertama, jika A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka selisih A dan B sama dengan A, dan selisih B dan A sama dengan B. Kemudian kedua, jika A himpunan bagian B, maka selisih A dan B sama dengan himpunan kosong. Kemudian kita akan mempelajari sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama ada sifat idempoten. Untuk sebarang himpunan A berlaku A gabungan A sama dengan A itu sendiri dan A irisan A sama dengan A. Kemudian yang kedua yaitu sifat identitas. Untuk sebarang himpunan A berlaku A gabungan himpunan kosong sama dengan A. A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. A irisan himpunan semesta sama dengan A. Kemudian A gabungan himpunan semesta sama dengan himpunan semesta. Ketiga yaitu sifat komutatif. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka A gabungan B sama dengan B gabungan A. Kemudian A irisan B sama dengan B irisan A. Yang keempat yaitu sifat asosiatif. Untuk sebarang himpunan P, Q, dan R berlaku P gabungan Q gabungan R sama dengan P gabungan dari Q gabungan R. Kemudian P irisan Q irisan R sama dengan P irisan dari Q irisan R. Kelima yaitu sifat distributif. Untuk sebarang himpunan P, Q, dan R berlaku P gabungan dari Q irisan R sama dengan P gabungan Q irisan dari P gabungan R. Kemudian P irisan dari Q gabungan R sama dengan P irisan Q gabungan dari P irisan R. Kemudian ada sifat komplement. A irisan komplement himpunan A sama dengan himpunan kosong. A
gabungan komplement dari himpunan A sama dengan himpunan semesta. Kemudian komplement dari komplement himpunan A sama dengan A itu sendiri. Kemudian komplement dari himpunan S sama dengan himpunan kosong. Dan komplement dari himpunan kosong sama dengan himpunan semesta. Kemudian komplement dari A irisan B sama dengan komplement himpunan A gabungan komplement himpunan B. Kemudian komplement himpunan A gabungan himpunan B sama dengan komplement himpunan A irisan komplement himpunan B. Kemudian terdapat sifat pengurangan. A kurangi A sama dengan himpunan kosong. A kurangi himpunan kosong sama dengan A. A kurangi B sama dengan A irisan komplement dari himpunan B. Kemudian A kurangi dari B gabungan C sama dengan A kurangi B irisan dari A kurangi C. Kemudian A kurangi B irisan C sama dengan A kurangi B gabungan dari A kurangi C. Yang kedelapan yaitu sifat himpunan bagian. A irisan B himpunan bagian dari himpunan A. A irisan B himpunan bagian dari B. A dikurangi B himpunan bagian A. Kemudian jika A himpunan bagian B, maka A irisan B sama dengan A. A gabungan B sama dengan B. Komplement dari himpunan B, himpunan bagian dari komplement himpunan A. Dan A gabungan dari B selisih A, selisih B kurang A sama dengan B. Demikian presentasi mengenai materi himpunan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok lain, anggota kelompok 2 yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.